미안해. Raimu kenal aku ya orang ngomong sing ora-ora gancuk. 엄마 있는 건 말해. Setelah sebelumnya Yuna dan kawan-kawan berhasil masuk rumah dari orang tua angkat Somi, kini Somi meminta sang ayah angkat untuk mengatakan di mana lokasi rumah sakit dari ibunya dirawat. Di lain sisi, Juan yang bertugas sebagai pemantau keamanan, menyadari jika suara tembakan dari Somi diketahui oleh polisi kompleks setempat. Namun tidak hanya itu, ternyata anggota organisasi juga mengetahui tentang kejadian yang sedang berlangsung di rumah tersebut. Dan karena hal tersebut, Yuna langsung bergegas mencari kartu anggota yang dimiliki oleh ayah dari Somi. Ketika kartu berhasil ditemukan dan bergegas pergi, di waktu tersebut Hijung bersama dengan anggotanya tiba. 빨리 나오라고. 시간 없어. 나가야 돼. 가자. 가야 돼. 개같이. 애새끼 하나도 못 죽이고. Di dalam pelariannya dari pengejaran Hijung dan anak buahnya, Yuna yang dalam posisi terpojok dan melihat kedatangan dari polisi, ia pun langsung mencari perhatian dari polisi. Dan karena hal tersebut, Yuna dan kawan-kawan akhirnya dapat lolos dari kejaran Hijung. Dari kejadian tersebut, Hijung langsung melaporkannya kepada si Hui. Hijung mengatakan bahwa anak yang berhasil diselamatkan oleh Taesik berjumlah 5 anak. Dan dari si Hui sendiri, ia meminta agar Yuna ditangkap hidup-hidup. Hal tersebut karena diceritakan bahwa Yuna merupakan anak dari si Hui. 살려서 데려와봐. 20살도 훨씬 넘었겠는데. 어떻게 변했는지 얼굴이나 한번 보자. Dari rumah ayah angkat Somi, mereka mencoba beristirahat di tempat perjudian yang dulu pernah mereka curi. Di sini Yuna meminta maaf kepada anak-anak yang lain, karena sebagai kakak tertua, dirinya tidak bisa memberikan tempat tinggal yang layak. Menyadari akan kebaikan dari Yuna, mereka pun mencoba untuk menerimanya sesenang mungkin. Dengan barang-barang seadanya, mereka mencoba untuk membuat tempat tidur masing-masing. Berpindah ke si Hui. Di waktu tersebut, terlihat dirinya yang mencoba untuk menemui seorang pastor yang juga merupakan salah satu anggota adopsi ilegal dari si Hui. Tujuannya bukan untuk belajar ketuhanan, melainkan memberitahukan jika jamaah dari sang pastor yang merupakan istri dari seorang pejabat ternama, berkeinginan untuk mengadopsi seorang anak. Diceritakan bahwa hal tersebut amat sangat membuat si Hui senang. Bagaimana tidak, ia sudah memimpikan cukup lama tentang seorang anak yang dihasilkan dari sperma sang pejabat yang amat penting tersebut. Namun dari sisi sang istri, ia ingin menggunakan seorang ibu bayaran. Yang mana dirinya, menginginkan jika anak si Hui lah yang menjadi ibu bayarannya. Tidak tahu dengan cara berpikir dari si Hui. Ia pun nampaknya menyetujui akan persyaratan yang diberikan oleh sang istri dari pejabat ternama. 뜻하는 바 곧 이루시겠네요. 목사님 알아서 잘 관리해 주실 거라고 믿어요. Di lain sisi, terlihat seorang detektif yang mencoba untuk menyelidiki tempat persembunyian dari Yuna yang sudah dihancurkan. Detektif tersebut bernama Pak Chow. Di saat dirinya menemukan foto Taesik bersama anak-anak, di waktu tersebut sang bawahan menginfokan jika HP dari Taesik sudah dihidupkan. 사진 문자로 보내드렸어요. Kembali ke Yuna. Di saat mereka terbingung-bingung dengan cara kerja dari kartu anggota, di waktu tersebut mereka didengarkan dengan kematian dari ayah Somi. 한철수 씨 자택에서 사망한 채 발견되었습니다. Di saat mereka masih dalam keadaan kaget tentang kabar kematian ayah angkat Somi. Di waktu tersebut sang ibu dari Somi menelpon ke HP dari ayah Somi.
Meskipun sang ibu amat kaget mendengar suara anaknya yang ternyata masih hidup, di sini ia mencoba berpura-pura jika dirinya sedang berbicara dengan sang suami. Mengapa demikian? Hal tersebut karena sang ibu yang sedang diperhatikan oleh Hee-jung dan anak buahnya. Namun nampaknya sang ibu dari Somi tidak mengetahui jika suami telah tewas dibunuh oleh Hee-jung. 다음 주에 장학사님 오신다고 바쁘잖아요. 유나는 잘 있지? 엄마 그게 무슨 소리야? 우리 아저씨가 이렇다니까요. 님이 정말 안 올 거라고. Dari panggilan tersebut, Yuna memutuskan untuk menemukan ibu Somi terlebih dahulu. Dengan harapan, mereka dapat mengetahui tentang cara kerja dari kartu pelanggan. 카드도 어떻게 쓰는지 물어보자. 소민 엄마가 알고 있을 거야. Di malam harinya, Yuna bersama anak-anak yang lain mencoba untuk mendatangi lokasi rumah sakit dari ibu Somi. Di saat mereka mencoba masuk, mereka menyadari jika rumah sakit tersebut terlihat berbeda dengan rumah sakit pada umumnya. Hal tersebut terlihat ketika Yuna dan Seok menemukan beberapa orang yang terkurung dalam beberapa kamar yang berbeda. Di saat Yuna dan Seok mencari keberadaan dari ibu Somi, pergerakan mereka diketahui oleh salah satu perawat di tempat tersebut. 뭐하는 새끼들이야! Dari pertarungan singkat yang terjadi, terlihat beberapa penjaga yang berdatangan. Meskipun amat sangat kalah jumlah, diceritakan dari keempat anak. Yuna dan Seoklah yang pandai bertarung. Di saat mereka sudah berhasil melarikan diri dari beberapa penjaga, di waktu tersebut Hee-jung pun datang. Dengan besik dari Hee-jung yang merupakan petarung MMA, terlihat dirinya yang amat isi menghadapi Yuna dan Seok. Di lain sisi, Somi dan Juan berhasil menemukan sang ibu. Kebahagiaan dari sang ibu pun terlihat dengan beberapa air mata yang mengalir. Di sini Somi mencoba bertanya, apakah dirinya benar-benar anak adopsi yang dibeli dari organisasi ilegal. Tidak lupa juga, ia bertanya tentang cara kerja dari kartu pelanggan yang nampaknya amat penting. Namun dari sisi sang ibu, dengan rasa yang amat bersalah dirinya terus mengatakan tidak tahu. Menyadari jika tidak adanya waktu di tempat tersebut, Somi pun mencoba untuk mengeluarkan sang ibu terlebih dahulu. 야, 시간 없어. 빨리 가야 돼. Namun baru saja keluar beberapa langkah, pergerakannya dihentikan oleh beberapa perawat dan penjaga. Mengetahui jika amat sulit mengeluarkan sang ibu yang menggunakan kursi roda, akhirnya dengan berat hati mereka pun meninggalkannya. Namun sebelum pergi, mereka mencoba untuk memasang alat pelacak pada mobil yang dikendarai oleh Hee-jung. Kabar penyusupan yang dilakukan oleh Yuna dan kawan-kawan terdengar sampai ke telinga dari Si-hui. Karena khawatir jika Hee-jung akan terluka ke depannya, ia pun mencoba menawarkan tambahan pasukan. Diceritakan bahwa Hee-jung merupakan putra angkat dari Si-hui. Yang mana di waktu kecil dulu, Hee-jung selalu dibully sebab ayahnya yang seorang psikopat. Si-hui yang menyadari tentang kepandaian Hee-jung dalam bertarung, ia pun mencoba untuk mendekatinya. Dari sisi Yuna dan kawan-kawan, terlihat Somi yang amat bersedih karena tidak bisa menyelamatkan dan membawa ibunya. Namun di sini Yuna berjanji akan menolong sang ibu dari Somi tatkala semuanya sudah selesai. Dari alat pelacak yang sebelumnya telah terpasang, kini keberadaan dari Hee-jung pun dapat diketahui. Setelah lokasi berhasil didapat, mereka mencoba untuk mengintai dan mengamati tempat tersebut. Di sini mereka benar-benar penasaran tentang tempat yang terlihat memiliki banyak penjagaan.
Aksi pengamatan dari mereka pun dilakukan berjam-jam sampai tengah malam. Dan di waktu tersebut, kini mereka mengetahui tentang kegunaan dari kartu pelanggan. Yang mana kartu berlogo S, merupakan tiket masuk sekaligus kunci dari beberapa ruangan yang tersedia. Di lain sisi, Detektif Pak Chow mencoba untuk memberikan laporan yang berhubungan dengan Taesik. Namun karena penolakan dari atasan, akhirnya Pak Chow yang penasaran, memutuskan untuk menyelidikinya sendirian. Di waktu Pak Chow sedang mengamati foto yang ia temukan di tempat tinggal dari Taesik, ia pun berasa mengetahui dan paham tentang muka dari Seok. Yang mana, ia merupakan anak dari anggota partai terbesar di Korea yang bernama Kang Man yang sebelumnya telah dikabarkan meninggal sebab bunuh diri. Pak Chow yang menyadari jika Seok masih hidup, ia pun amat bingung dengan apa yang sebenarnya terjadi. Kembali ke Yuna. Di sini, Yuna memberanikan diri untuk masuk ke dalam dengan menyamar sebagai salah satu anggota bermodalkan kartu yang ia curi dari rumah Somi. Terlihat para pengunjung yang mana merupakan pasangan suami istri. Di waktu Yuna sedang melihat-lihat, ternyata tempat tersebut merupakan tempat pelelangan bayi-bayi yang dihasilkan dari sperma dan sel telur unggul. Sembari melihat video, di sini saya akan menambahkan beberapa keterangan terkait adopsi ilegal di film ini. Jadi tidak hanya berupa bayi yang diperdagangkan. Mereka juga menggunakan sistem yang hampir mirip seperti bayi tabung. Yang mana beberapa sperma dan sel telur kualitas terbaik, disatukan dalam rahim maupun sebuah alat. Jadi terkadang, sang pemilik sperma sendiri tidak tahu jika dirinya mempunyai sebuah anak. 차가 4억 9,500 나왔습니다. 5억 차, 5억 차. 뭔 소리야? 말도 안 돼. 7억 2천. 5억 5,500.